Halo Baladiskom, sekarang saya berada di pusat grosir madu Ciamis, yaitu di Raffles Farm, daerah Ciparigi, Kecamatan Sukadana. Di sini merupakan tempat budidaya lebah. Mau tahu kan gimana keseruannya? Yuk ikuti kami. Baladiskom, sekarang saya sudah bersama owner dari Madu Raffles. Mungkin Bapak dan Ade bisa memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asep Sulaiman. Nama saya Rangga Fijenza. Rangga Fijenza. Nah, gimana sih awalnya bisa tertarik sama lebah? Karena lebah itu mengasrikan lingkungan. Gimana sih Ade awal mula berteman dengan lebah? Apakah ada rasa takut atau gimana gitu? Dulu ada rasa takut, tapi sekarang mah tidak karena sering disemangati. Sekarang pemasaran dari Raffles Farm itu sampai mana sih Pak? Pemasaran madu Raffles ya, seluruh Indonesia sih sebenarnya. Pernah juga ke Malaysia juga pernah, cuman tidak repeat. Yang sekarang ini kebanyakannya lah Indonesia aja lah. Apalagi sekarang kan lagi masa pandemi ya. Karena dianjurkan itu harus menguatkan imun. Salah satunya penguat imun itu selain makan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, itu madu. Dengan madu, makanya alhamdulillah madu mengalami peningkatan penjualan di Jabodetabek gitu. Nah, untuk Derangga nih, di usia 9 tahun ini yang saya tahu terpilih sebagai Duta Lebah. Duta Lebah Indonesia. Ya, Duta Lebah Indonesia. Gimana sih ada awal mulanya menjadi seorang Duta Lebah itu? Karena sering diposting lagi ngorek lebah, ku ayah kan api. Jadi terpilih duta anak api. Tapi ada yang dari situ merasa terganggu nggak setelah terpilih duta lebah itu? Enggak, karena suka sama lebah. Iya. Duta Lebah Indonesia pasti memiliki peran, apalagi di Indonesia nih Pak. Rangga itu dipanggil sama waktu itu Asosiasi Perlebahan Indonesia, karena memang mungkin ya memotivasi istilahnya masyarakat Indonesia atau anak-anak Indonesia supaya istilahnya bisa mencintai lebah. Karena lebah itu kan kalau nggak dicintai sama kita itu akan mengalami kepunahan. Karena gini nih, kalau peternak lebah itu pasti menanam, Mbak. Kalau menanam itu kan akan terjadi reboisasi, terus nyumbang oksigen, terus penahan longsor, terus penahan air juga. Jadi banyak istilahnya banyak positifnya, banyak manfaatnya gitu. Makanya Rangga waktu itu kan sering saya posting di YouTube ya, di media sosial, terdeteksi lah sama dari Jakarta lagi nanam pohon mangga misalkan. Berarti ini tuh bisa memotivasi, maksudnya gitu ke arah situ. Duta Lebah Indonesia itu untuk memotivasi supaya anak-anak Indonesia itu mau loh, misalkan mencintai lebah, mencintai lingkungan yang utamanya. Iya. Nah, mungkin sekarang boleh nggak sih Pak saya ikut bersama Bapak dan Rangga untuk ikut gimana sih budidaya madu Raffles di sini tuh? Boleh, bisa dilihat nanti ada di sini kan ada 3 jenis lebah ya. Mellifera itu, terus Apis cerana sama Trigona. Tapi Trigona juga kan terbagi-bagi banyak, cuma kita yang ini aja garis besar aja Trigona. Nanti bisa lihat yang Apis mellifera, proses penangkarannya seperti ini. Terus sini aja nggak apa-apa. Nah, ini kan lebah-lebahnya. Ini madu. Nanti diputar pakai mesin ekstraktor nih. Prosesnya, ini larva ini. Ini sedang monitoring ya, monitoring Monitoring lebah madu ya. Ini larva nih. Ini syaratnya larva itu harus ada queen size, harus ada ratu lebah. Nah, ini predator nih. Kebetulan hadir predator nih. Ini predator, ini drone, ini pejantan, ini drone. Ada cara khusus nggak buat Ade melihat-lihat seperti ini? Sebenarnya Rangga itu lebih detail matanya itu sebenarnya. Coba deh, yang mana deh? Ketimbang saya. Ratunya agak besar. Terus? Panjang. Warnanya juga beda. Selain ada ratu, ada apa aja nih di sini? Raja mungkin? Ada lebah. Enggak ada raja. Ada lebah prajurit, ada pejantan, nah, dan itu ratu. capung juga tuh hama tuh. Capung juga hama. Lebah itu enggak ada raja, Mbak, ratu. Siap. Jadi ini semua itu wanita itu. Ini kalau kena gertakan ini bisa. Jadi emang harus dengan perasaan yang iya, harus dengan hati nurani ini. Coba aja ini kalau kena getaran ini bisa nyerbu semua nih.
Ini larvanya sempurna nih kalau menurut saya nih. Wah, ini bagus ini. Tapi Bapak atau Ade pernah nggak kesengat lebah Oh, saat... ini kesengat nih. Oh ya. Nah, ini sengatan lebah nih. Kalau mau nyoba gratis, Mbak. Oh, siap. Ade mungkin deh. Boleh Ade cobain. Jangan sakit sebenarnya. Sakit lebah, tapi sih sakit juga itu obat sebenarnya. Ade tahu mungkin dari fungsi lebah sendiri tuh apa secara apa tuh yang Ade tahu? Fungsinya itu kalau disengat itu buat obat rematik bisa. Terus obat apa lagi deh? Obat pegal juga bisa. Ini saya tutup dulu ya. Iya, iya. Kasihan. Nah, nanti kalau bisa lihat lagi yang lokal itu ada. Yang lokal juga ada. Jadi emang awal Bapak mencetuskan budidaya ini tuh awalnya cuma segimana sih, Pak? Ya dulu sih saya tadi yang konsumsi itu cuma 1 kandang 2 kandang. Sekandang ini apa? Atau kalau dalam istilah perbahan 1 setup 2 setup gitu. Ya. Karena targetnya untuk konsumsi bukan produksi ya. Ya. Tapi karena pasarnya emang menggiurkan lah gitu. Potensinya masih besar gitu. Nah, saya kembangkan. Nah Pak, dari tadi saat Bapak memainkan nih yang ada di kandang-kandang lebah, kok tidak memakai APD? Apakah tidak berbahaya atau gimana sih? Emang sih sebaiknya itu kalau kamu itu harus pakai APD supaya lebih nyaman, lebih aman. Pakai APD juga ada, tersedia Pak. Apa? Jadi boleh saya pakai APD ini? Boleh, boleh. Karena Emang seharusnya pakai APD seharusnya. Tapi kalau yang udah kenal kayak Rangga, kayak saya juga, misalkan mau pakai APD juga boleh, enggak juga. Mungkin Tapi untuk keselamatan aja. sebaiknya ya. memang pakai APD, sebaiknya memang. Berarti kita pakai APD dulu nih ya teman-teman. Pak istilahnya udah pakai APD, boleh nggak sih kita lihat-lihat jenis lebah yang lain yang belum kita lihat? Nah, kalau yang ini kan lebih galak nih, lebah lokal nih. Lebih agresif ini. Kalau kayak tadi nyerang satu ke saya, bisa nyerang semua nih. Ini kan beda dengan lebah yang itu. Ini lebah lokal, ini lebih agresif. Kalau satu nyerang itu bisa nyerang semua. Jadi apa sih Pak bedanya lebah lokal sama yang tadi? Pertama dari perawakan ya, ini lebih kecil, yang itu lebih gede, terus yang ini itu mudah migrasi Mbak. Migrasi seperti apa tuh Pak? Migrasi itu kabur tuh bahasa ininya, bahasa mudah migrasi. Kalau penanganannya kurang teliti, monitoringnya kurang terawat lah intinya. Banyak predator, banyak hama, suhu panas ekstrim dan sebagainya itu bisa migrasi kabur nih. Jadi kalau yang itu jarang kabur. Tapi kalau dari madu yang dihasilkan gimana Pak? Ada bedanya nggak? Kalau yang itu mah lebih banyak, kalau yang ini mah agak sedikit. Tapi kalau Karena lebahnya beda, yang ini mah kecil, yang itu mah besar. Kalau dari kualitas? Kualitas sama sih. Sama madu itu kualitasnya sama. Cuma yang ini kan apis, jenisnya apis ya, sengat tuh apis. Yang beda kualitas itu yang stainless bee, yang lebah tanpa sengat. Lebah trigona. Itu kan? Lebah trigona. Iya. Kenapa lebah trigona itu lebih bagus itu? Karena lebah trigona itu madunya mengandung propolis. Madunya mengandung propolis. Kalau madu-madu yang lain nggak gitu deh? Ada propolisnya, cuma nggak begitu banyak sih. Kalau mau lihat yang stainless bee boleh di sana. Bisa langsung aja sedot langsung. Oh bisa deh. Ini kan bikin wisata sedot padu nantinya di sini. Nanti ada ya yang nyedot langsung ya? Langsung aja mbaknya juga nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak Kubu, kita punya potensi di sini yaitu ternak lebah madu. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya kiprah Pak Asep sebagai owner di peternakan lebah ini bisa membawa dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat desa Ciparigi ini lebih khususnya. Juga ini
mohon dukungan dari pemerintah desa agar ini bisa dikembangkan lebih luas lagi. Jadi kita upayakan masyarakat sekitar desa Ciparigi ini mereka bisa mencintai lebah dan untuk memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan adanya kebersamaan antara peternak lebah yang sudah ada dengan masyarakat di sekitar kita, mudah-mudahan bisa mengangkat kehidupan mereka, ekonomi mereka lebih sejahtera lagi. Kenapa saya lihat bahwa prospek madu ini cukup menjanjikan lah. Banyak pesanan-pesanan dari luar daerah, terutama juga kata Pak Asep ini sampai dengan ke luar negeri dia mengirim hasil produksi lebah madu di sini. Jadi saya berharap mungkin dari pemerintah desa, dari kelembagaan di desa Karang Taruna bisa berperan aktif lah untuk membantu mengembangkan potensi yang sudah ada ini menjadi mereka merasa masyarakat sekitar ini bisa ikut peduli, juga ikut merasakan hasilnya dari peternakan lebah ini. Jadi tidak hanya sebatas di sini aja di lokasi sini, tapi bisa berkembang ke lebih luas lagi. Mudah-mudahan di setiap dusun ada lah. Juga berharap Bu Kuwu juga pemberdayaan kepada para kader PKK, minimal kalau untuk lebah ini kan ini sedikit berbahaya, harus orang-orang profesional yang menangani. Tapi kalau trigona ini cukup aman lah buat kita untuk diternak di karangan rumah gitu. Jadi diharapkan melalui pemberdayaan bisa menanam bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan yang menjadi bahan makanan pokok untuk para lebah. Mungkin sekali lagi saya berharap dari Pak Kuwu terutama selaku pemerintahan desa di Ciparigi ini bisa memberikan motivasi, mengarahkan masyarakat juga bekerja sama untuk mengembangkan peternakan lebah madu ini. Juga kepada rekan Muspika diharapkan juga bisa memberikan kontribusi dalam artian mungkin dari sisi keamanan, ketertiban di wilayah ini, karena berdasarkan informasi bahwa ini cukup lumayan berharga juga, sehingga seperti apalah nanti mekanismenya agar tetap masyarakat bisa berternak tapi dengan posisi ada perasaan aman, tentram dalam pengelolaan perusahaannya. Nah, Baladiskom, itu dia tadi keseruan saya di Rafis Farm Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana. Ikuti terus keseruan saya di tempat-tempat lainnya nanti. Saya Rima Adriani beserta rekan yang bertugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Mohon pamit undur diri. Mantap.